Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung, Sareng, Sabudirinana, ataupun yang mendengar melalui streaming melalui Facebook ataupun YouTube. Para pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan pendengar beberapa radio sunnah yang ikut merelay kajian kita ini, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio RIS di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita jumpa lagi melanjutkan kajian amalan hati. Sekarang yang kita akan bahas adalah bab tentang roja, bukan nama radio. Bahasa kitanya harapan. Makna roja secara bahasa ar-raja'u dengan mad. Mad itu dipanjangkan ja-nya, roja. Secara bahasa maknanya al-amal didul ya'as, amal, harapan lawan dari putus asa. Kalau orang Arab menyatakan fa'altu roja'a kada wa roja'a kada, maknanya aku berbuat dengan mengharapkan ini, dan ini. Kadang-kadang dalam Al-Quran roja maknanya khauf, tergantung konteks kalimat. Seperti dalam surah Nuh ayat 13, Allah berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum, kenapa kalian la tarjuna, tidak roja, lillahi waqara. Makna roja di sana malakum la takhafuna lillahi azamatan wa qudratan ala ahadikum bil uqubah. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah karena keagungan Allah dan karena kekuasaan Allah untuk mengazab kalian semua. Ini roja dengan ja yang dipanjangkan, roja. Adapun roja dengan qasar itu dipendekkan, ar-roja. Ja-nya itu tidak panjang 6 harokat, tapi hanya 2, ar-roja. Tidak ada hamzah setelah itu. Maka kalau pendek, makna roja di sana nahyatul bi'r wa hafatayahu wa hafatayaha wa kullu nahiyatin roja. Roja dengan roja yang pendek maknanya adalah tepi dari sebuah sumur.
Maksudnya kalau sumur tersebut lingkarannya biasanya bulat kan ya, maka tepi sumur tersebut biasanya dibenteng, dihalangi biar tidak ada orang yang nyebur ke sana. Maka tepi dari sumur itulah yang disebut dengan roja. Wa kullu nahiyatin roja. Setiap tepi disebut roja. Jadi ada dua lafaz roja dengan makna yang berbeda. Ada yang dengan panjang roja'u, ada dengan pendek roja. Nah, maknanya beda. Yang kita bicarakanlah roja yang pertama, roja dengan mad, dengan panjang. Jadi secara bahasa roja artinya harapan. Adapun secara istilah, wa haqiqatur roja, hakikat dari roja adalah ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Terkaitnya hati atau katakanlah obsesi hati untuk meraih apa yang disukai di masa yang akan datang. Masa yang akan datang bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, pokoknya yang akan datang. Hati terobsesi untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Maka itu roja. Ya, ini pendapat pertama yang dikemukakan di dalam dua kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dan At-Ta'rifat susunan Al-Jarjani. Waqila ada lagi yang mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Huwa irtiyahul qalbi liintidhari ma huwa mahbubun indahu. Ini dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Ghazali, roja itu adalah lapangnya hati untuk menunggu apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Menunggu sesuatu yang dia sukai dengan hati yang lapang, maka itulah roja. Bahasa kitanya tetap itu harapan, ya. Menurut pendapat yang lain lagi dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, huwa istishraful qalbi linaili ma yarju, yaitu lapangnya hati untuk meraih apa yang dia harapkan. Itulah roja, ya. Jadi roja itu intinya berharap untuk meraih sesuatu yang disukai di masa yang akan datang dengan waktu yang tidak terbatas, baik dalam waktu dekat, dalam waktu jangka sedang ataupun jangka panjang. Apa beda berharap dengan berangan-angan atau berhayal? Kalau berharap roja, kalau berangan-angan tamanni. Ada perbedaan antara berangan-angan dengan berharap. Anna tamanni yusahibuhul kasal falaysa ma'ahu jiddun wala ijtihad. Tamanni itu atau berangan-angan, berhayal itu disertai dengan sikap malas, tidak disertai dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan, enggak. Hanya berangan-angan, menginginkan ini, menginginkan itu, tapi tanpa usaha, tanpa ikhtiar untuk meraih apa yang diinginkannya. Itu tamanni. Apa bahasa kitanya tamanni tadi? Berhayal atau berangan-angan. Adapun roja yusahibuhul jidd wal ijtihad bifi'lil asbab. Kalau berharap, kalau roja disertai dengan keseriusan, kesungguh-sungguhan dengan melakukan sebab.
melakukan ikhtiar. Kalau berharap ingin kaya, sebab kaya apa? Bekerja. Maka dia bekerja keras, bekerja, berdoa, melakukan ikhtiar yang dibolehkan. Itu roja. Jadi roja yang hakiki, roja yang sebenarnya tidaklah disebut roja kecuali bila disertai dengan usaha, dengan amalan. Dalam risalah Al-Qushairiyah, juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, farraja'ul haqiqi la yasihu illa ma'al amal. Roja yang sebenarnya tidaklah sah kecuali kalau disertai amalan. Jadi bedanya berhayal dan berharap, kalau berharap ada ikhtiar, ada usaha, ada perjuangan dan pengorbanan, ada kesungguh-sungguhan untuk meraih apa yang diinginkan. Kalau berangan-angan mah tidak. Hanya menginginkan tapi tidak ada usaha. Hanya berharap tapi tidak ada ikhtiar. Itulah yang namanya tamanni atau berangan-angan. Makanya kalau seorang hamba memiliki roja kepada Allah. Roja untuk apa? Roja untuk memperoleh ampunan. Roja untuk memperoleh rahmatnya, keriduannya, surganya, dan seluruh anugerah yang Allah miliki. Maka hamba yang berharap tersebut pasti tidak diam. Pasti ada apa? Ikhtiar, usaha, perjuangan untuk meraih apa yang dia inginkan berupa rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah, ridho Allah, anugerah Allah, dan seterusnya dengan melakukan amal yang Allah syariatkan untuk meraih semuanya itu. Jelaslah dari sana perbedaan antara berharap dan berangan-angan, berharap dan berhayal, ya. Roja dengan makna seperti itu oleh Allah diterangkan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Dan Al-Quran dan hadis mengisyaratkan bahwa roja termasuk amalan hati. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Siapa yang roja kepada makhluk seperti dia roja kepada Allah dalam perkara-perkara yang tak ada seorang pun mampu memenuhi harapannya kecuali Allah. Contohnya apa? Mengampuni dosa. Contohnya ingin memperoleh hidayah dari Allah. Contohnya ingin memperoleh hujan atau ingin memperoleh anak. Nah, terus berharapnya kepada selain Allah. Maka orang itu telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Umpamanya minta ampunan tapi kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali yang soleh, yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal. Tolong ya Rasulullah ampuni dosa-dosa saya. Nabi SAW gak bisa mengampuni dosa. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, Allah. Wahai Rasulullah beri saya hidayah. Gak boleh. Nabi SAW juga tidak bisa memberi hidayah ketika hidupnya. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Atau menurunkan hujan umpamanya. Kita meminta kepada malaikat yang menurunkan hujan, malaikat siapa? Mikail yang mengatur. Lalu meminta wahai malaikat Mikail turunkan hujan. Maka enggak boleh. Itu syirik. Berharap kepada selain Allah dalam perkara yang itu menjadi wewenang Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
Bila itu terbawa mati tak ditobati, bahaya. Nggak diampuni selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Ini maknanya apabila terbawa mati, ya. Jadi roja termasuk amalan hati yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Roja ini termasuk salah satu penggerak hati untuk beribadah kepada Allah di antara 3 penggerak hati yang ada. 3 penggerak hati itu mahabbah, roja, dan khauf. Karena 3 ini orang tergerak untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita punya harapan ingin memperoleh ampunannya, surganya, kita termotivasi ibadah. Demikian juga khauf, karena kita takut terhadap murkanya, azabnya, nerakanya, laknatnya, kita mendekat kepada Allah. Demikian juga mahabbah. Kalau 3-tiganya bersatu padu, wah, motivasi yang lahir ini jauh lebih kuat, ya. Nah, roja termasuk salah satu di antara sifat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Allah memuji orang mukmin itu salah satunya karena ada rojanya, dan itu Allah sebut-sebut dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah 218 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di sini dikatakan mereka mengharapkan rahmat Allah, punya roja, ya. Nah, juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 57 Allah berfirman, Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Merekalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah dan mencari wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Jadi berharap dan takut, 2 sifat ini disandingkan oleh Allah, disebut dua-duanya, dan itu dilakukan oleh orang-orang mukmin. Dan ini dalam konteks pujian, Allah memuji mereka. Juga Allah Azza wa Jalla memuji para pembaca Al-Quran, penelaah Al-Quran, pengamal Al-Quran, dan mereka itu oleh Allah dikatakan berbuat semua itu, membaca Quran dan mengamalkannya, karena mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti ingin mereka raih. Allah berfirman dalam surah Fatir 29 dan 30, Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat serta menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengistilahkan beberapa ibadah yang agung dengan istilah bisnis. Tijarah. Tijarah itu apa? Jual beli. Bahasa kerennya dari zaman Kiwari, zaman now disebut apa? Bisnis. Ini bisnis yang tidak akan pernah rugi. Apa yang tidak pernah rugi teh? Membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, menegakkan sholat, memberi infak baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Itu berarti mengharapkan bisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak mungkin rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan limpahkan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini isinya yang barusan memuji apa mencela? Memuji tentu saja. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan akan memberi pahala, memberi karunia, ya, menunjukkan amalan-amalan yang disebutkan tadi itu bagus, baik, dan yang melandasi mereka untuk mengamalkan itu mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Mengharapkan keuntungan dari apa yang mereka jual berupa amal-amal soleh. Allah membelinya dengan pahala, dengan rahmat, dengan ampunan, dan dengan surga. Allah pun mengabarkan bahwa orang-orang mukmin ketika beramal mengharapkan pahala, bantuan, pertolongan, dukungan dari Allah. Sedangkan orang-orang kafir tidak mengharapkan semua itu. Bayangkan, motivasi muslim untuk berperang melawan orang kafir itu jauh lebih gede, lebih besar. Kalau orang-orang kafir hanya mengharapkan keuntungan duniawi dari perang, dengan resiko tinggi, resikonya nyawa, resikonya terluka, resikonya tertawan, resikonya kalau kalah mental mereka down, terus harga diri mereka serasa tercabik-cabik. Itu resikonya ya. Nah minimal capek walaupun menang. Mereka dengan resiko yang banyak itu hanya mengharapkan satu, menang dalam perang. Walaupun menang, mereka menderita. Menderitanya ya capek, ya terluka, banyak yang mati ya. Peribahasa mengatakan pertempuran itu yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Tidak ada yang utuh. Harapan orang kafir cuma satu, menang. Kalau menang ya ada harga diri yang terdongkrak. Pujian dari manusia. Adapun orang mukmin bukan sekadar itu, tapi mengharapkan yang jauh lebih bernilai daripada kemenangan. Yaitu apa yang Allah janjikan untuk mujahidin di medan perang. Penderitaannya sama, orang-orang mukmin lelah, orang kafir lelah. Orang mukmin menderita, orang kafir menderita. Orang mukmin merasakan kesakitan, mereka juga orang kafir merasakan kesakitan. Orang mukmin di tengah semua penderita itu mengharapkan balasan dari Allah, orang kafir mah tidak. Jadi kalau umpah perang kita lelah, kita capek, kita sakit, kita menderita, jangan terfikir orang kafir mah enggak begitu. Orang kafir juga sama. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 104, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kata Allah,
Jangan kalian merasa hina dalam memburu mereka, memburu kaum yang kafir. Buru terus, jangan malas, jangan ogah-ogahan. Kalau kamu merasakan kesakitan, penderitaan, kelelahan, mereka juga sama mengalami merasakan kesakitan, penderitaan, kelelahan sebagaimana yang kamu rasakan, kamu alami. Tapi kalian mengharapkan dari Allah apa-apa yang mereka tidak mengharapkan. Kita dengan penderitaan, kesakitan mengharapkan pahala, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Orang kafir mah tidak. Sebelum dilanjut, Ikhwan maju dulu tuh. Ini yang kosong-kosong di depan geser-geser, ngesot. Kayak suster, ngesot. Ahwat juga yang di atas tolong maju, ngesot lagi ke depan ya, ngesot. Biar di belakang ada space untuk yang baru datang. Jadi perbedaan orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin punya roja untuk jangka yang amat sangat panjang. Roja untuk kehidupan di alam kubur, roja untuk kehidupan di alam akhirat. Orang kafir mah tidak. Dan itu yang memotivasi kita dengan motivasi yang besar apapun. Walaupun kita harus menderita fisik ataupun psikis. Ketika kita infak atau sedekah, orang kafir juga melakukan itu, nyumbang ke orang lain. Mungkin jumlahnya juga besar. Mereka mengharapkan apa? Mereka hanya mengharapkan paling pujian orang. Apresiasi orang, atau mungkin kalau memang jiwa mereka jiwa yang hanif, yang memang hobi berbuat baik, menyenangkan orang, mereka mengalami kepuasan tersendiri dengan menyumbang orang, membantu orang. Hanya itu untuk di dunia. Adapun orang-orang mukmin dengan infak, dengan sedekah, mengalami apa yang dialami oleh orang kafir. Mereka bahagia melihat orang yang dibantunya bahagia, ya. Tapi lebih dari itu, mereka berharap kepada Allah apa yang Allah janjikan untuk orang yang infak di jalan Allah. Berharap diampuni dosa, berharap dengan infaknya dianugerahkan pahala, berharap dengan infaknya dia dipalingkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Dengan pahala, dengan sedekah dan infaknya dia berharap Allah mengganti uang yang diinfakkannya berkali-kali lipat. Dan infaknya dia berharap orang yang dibantunya menjerit, mencucurkan air mata, berteriak dengan niat yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada Allah Azza wa Jalla, menggedor pintu langit. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, limpahkan rizki orang yang membantu saya ini. Kitanya berdoa, ya Allah berikan rizki, tidak sampai ke awan. Sudah mentok balik lagi nggak diterima. Tapi begitu kita nyumbang ke orang yang membutuhkan, orang itu menjerit berdoa kepada Allah, langsung melesat ke langit, membuka pintu langit dan sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Jadi harapan orang mukmin untuk memperoleh banyak dari aksi yang sedikit itu gede banget. Amalnya nggak seberapa, tapi limpahan balasan dari Allah luar biasa. Nah, ini yang dimiliki oleh orang mukmin, roja. Apa roja? Harapan, ya. Orang-orang kafir tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Tidak ada roja, tidak ada khauf. Tidak ada takut di hari kiamat, hari hisab, hari ketika dibangkitkan.
tidak memperoleh pahala karena mereka tidak mempercayai semuanya itu. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang kafir seperti itu dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat ke-15. Kata Allah, wa idza tutsla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu. Bila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka yang begitu jelas, begitu gamblang, dibacakan Al-Quran. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka bakal bertemu nggak dengan Allah? Pasti bertemu di akhirat. Tapi pertemuan itu adalah pertemuan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Bertemunya pasti, tapi tidak mengharapkan pertemuan itu terjadi. Tapi pasti terjadi. Kenapa tidak mengharapkan pertemuan yang pasti terjadi itu? Karena ketika ketemu pasti babak belur. Pasti dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang seperti itu, ketika dibacakan ayat kepada mereka, mereka berkata, "I'ti biqur'anin ghairi hadza." Coba datangkan lagi yang lainlah selain ini. Au badilhu, atau ganti. Ayat yang dibacakan itu mental. Atau di dalam ayat ke-21 dari surah Al-Furqan, Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Mereka tidak memiliki roja. Mereka itu berkata, kenapa tidak diturunkan malaikat aja sekalian kepada kami? Kok yang diturunkan itu manusia biasa seperti kami, yang makan, minum, nikah seperti kami. Kenapa enggak sekalian malaikat? Ya, arti dari semua ayat tadi, ya, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ay la yakhafuna ba'sallahi wa 'azamatahu wa humul munafiqun. Maknanya adalah mereka tidak takut terhadap azab Allah dan keagungannya. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-14 dikatakan, Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari ketika Allah bertemu dengan mereka dan mengadab mereka. Maksudnya orang-orang yang tidak takut terhadap pertemuan dengan Allah, dan mereka lah orang-orang munafik. Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu orang-orang yang tidak mengharapkan hisab. Tapi yang mereka tidak harapkan itu pasti ada. Pasti mereka alami, pasti mereka itu dihisab. Tapi tidak takut. Kenapa tidak takut? Pertama, tidak percaya. Kedua, tidak mengetahui dahsyatnya hisab itu kayak apa. Makanya berkata Imam Al-Qurtubi, ay la yakhafuna muhasabatan ala amalihim. Mereka itu tidak takut terhadap hisab bagi amal-amal mereka. Nah, roja dengan makna yang barusan, dengan lafaz yang barusan, dalam konteks ayat yang barusan maknanya takut. Mereka tidak berharap, maknanya mereka tidak takut. Ya. Allah telah mengancam orang yang tidak mengharapkan pertemuan Allah itu dengan ancaman neraka. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 7 dan ayat yang ke-8.
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak memiliki roja nih orang, dan ridho terhadap kehidupan dunia dan merasa senang dengan kehidupan dunia. Yang dikejar-kejar teh dunia terus. Ada yang berhasil itu dunia terkejar. Kalau di kampung-kampung mah orang-orang yang pendidikannya kurang mengejar-ngejar dunia, barijeng eta dunia teh terkejar juga. Orang fakir, orang miskin yang dikejarnya dunia, tapi dunia itu nggak dapat, tetap aja fakir dan miskin. Hanas wa ibadah ditinggalkannya. Hanas ini nggak ada terjemahannya. Hah? Ada panas? Bukan, jauh tuh. Hanas itu apa? Padahal dunia ini sudah padahal akhirat sudah dia tinggalkan, ibadah sudah dia abaikan gitu ya. Untuk mengejar dunia, tapi dunia yang dikejar nggak dia raih terus. Tetap fakir, tetap miskin, tetap kafir, tetap durhaka, tetap fasik, tetap zalim, tetap mengabaikan hak Allah. Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Nah, Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Mereka ridho dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Kalau umpamanya mengharapkan keridhaan kehidupan dunia, pasti lalai kepada ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika ma'wahumun nar. Tempat tinggal mereka itu nantinya adalah neraka bima kanu yaksibun, karena amal-amal yang sudah mereka lakukan. Karena usaha yang sudah mereka lakukan, usahanya mengejar dunia. Mungkin ada yang terkejar, ada yang kaya raya. Dunia itu bisa berupa harta, bisa berupa pangkat, bisa berupa jabatan, bisa berupa popularitas, bisa berupa terpilihnya dia jadi caleg dan seterusnya. Kalau sudah terpilih bukan caleg lagi ya, jadi aleg, anggota legislatif. Nah, mungkin ada yang teraih tujuannya, tapi dia lalai dari kewajibannya kepada Allah. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempat tinggalnya kelak di dalam neraka. Adapun orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan sebenar-benarnya, mereka akan melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah dan ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Mereka berarti mengharapkan pertemuan dengan Allah. Kalau umpamanya seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia disiplin. Kalau pas waktu kerja itu jam 8, dia 7:30 sudah sampai. Kalau umpamanya akhir waktu kerjanya jam 4, dia baru pulang 4:30. Selama kerjanya dia full konsentrasi, benar-benar komputer yang diberikan oleh kantornya dia manfaatkan untuk kepentingan kantor. Itulah kontrak kerja dia. Nggak main game di tengah-tengah kerjanya. Aduh bete, buka dulu game. Ya, kerjanya 2 jam, main gamenya 6 jam. Pas umpah ada atasan, cepet lagi, pura-pura itu ya. Nah, dia benar-benar disiplin. Dia benar-benar jujur. Diumumkan nanti akan
diadakan pemilihan karyawan teladan, dia yang terpilih. Maka diadakanlah malam penganugerahan penghargaan oleh bosnya langsung. Ada para direktur, dirut juga ada para komisaris di sana ya. Nah, nanti semua karyawan bertemu dengan para bos di malam tertentu. Ya, diumumkan siapa karyawan terbaik, siapa karyawan terburuk. Dilihat dari prestasi kerja absensi, ada yang absennya kelihatan jam 12 baru datang. Jam 2 sudah pulang lagi. Ketika kerja dikontrol ada CCTV, aduh main kartu ya budak ya. Nah, dia sudah tahu karyawan terburuk itu dia. Yang itu sudah tahu karyawan terbaik itu dia. Maka bagi karyawan terburuk, malam pertemuan dengan para bos adalah malam yang tidak diharapkan. Dia akan dipermalukan di sana ya. Sekaligus malam pemilihan karyawan terburuk dan pemecatannya secara tidak terhormat. Aduh, itu pertemuan adalah pertemuan yang tidak dia harapkan, tidak dia inginkan. Sebab bertemu dengan para bos adalah sesuatu yang memalukan. Dia akan dipermalukan di muka umum. Itu akhir dari karir kerja dia di sana. Tapi bagi karyawan teladan itu, aduh, gak sabar, ingin cepat-cepat malam itu datang. Diharap-harapkan, dinanti-nantikan. Besok malam penganugerahan, malam ini gak bisa tidur. Jam berapa? Baru jam 9. Tidur lagi. Jam berapa? Jam 9 lewat semenit. Terus begitu. Malam terasa panjang. Terasa amat sangat panjang. Allah menyatakan orang yang berharap bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan beramal soleh. Dan itulah syarat. Kalau mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, mengharapkan pertemuan yang bahagia itu hendaklah beramal soleh dan bertauhid. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang paling akhir. Ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan hendaklah dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Bertauhid, beramal soleh, maka pertemuan dengan Allah adalah saat yang paling diharapkan. Saat yang paling dinantikan, saat yang paling membahagiakan. Ya. Maka sebaliknya wa man kana yakhafu hadzal liqa wa ya'mala wa yu'milu thawab minallahi falyamal sholiha fa innahu la budda ayyatiyahu. Siapa yang takut terhadap momen pertemuan tersebut, takut dia rugi, takut dia babak belur, dan siapa yang berharap pahala ketika bertemu dengan Allah tersebut, maka hendaklah dia beramal soleh. Karena pasti pertemuan itu akan datang. Pertemuan itu pasti akan dia alami. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Itu surah Al-Ankabut ayat yang kelima. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu atau saat bertemu dengan Allah itu pasti datang. Pasti teralami oleh semua. Diharapkan atau tidak, pertemuan itu pasti ada. Apakah beramal soleh atau beramal salah? Pertemuan itu pasti teralami. Tinggal kita memilih, apa kita mau bahagia, mau penuh harap ketika bertemu itu, ataukah mau takut dan khawatir terhadap nasibnya ketika bertemu itu.
Tinggal itu yang kita pilih. Ingin bahagia ketika bertemu atau ingin menderita ketika bertemu. Kalau kita memilih bahagia, silakan raih. Keinginan berbahagia ketika bertemu itu dengan ikhtiar. Bertauhid, beriman, beribadah, beramal soleh. Siapa yang mengabaikan itu, siap-siaplah untuk menderita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapinya tuh. Allah mah bager kacida. Nyaahan ka makhlukna. Kabageran Allah Azza wa Jalla terlihat dari bagaimana cara Allah membalas amalan hamba. Kalau amalan baik nih, baru niat aja udah dicatat. Kalau niat itu nggak jadi dilaksanakan, nggak dihapus. Udah niat mau ngaji Jam berapa? Jam 8:30. Tenang aja. Sekarang baru jam 8. Nanti jam 8:30 kurang 5 baru berangkat. Akhirnya gogoleran heula. Pas udah jam 9 tuh, haroream, males. Nggak jadi. Niatnya nggak dilaksanakan. Itu niatnya nggak dihapus. Tapi kalau umpamanya pahala niatnya nggak dihapus. Sudah niat dicatat tuh. Ternyata pas mau berangkat ada halangan besar yang tidak bisa diatasi. Ibunya tolong jemput ibu. Ibu sakit perut harus ke rumah sakit. Apa boleh buat dijemput. Inginnya hadir. Dan memang tadinya mau hadir sudah diniatkan, sudah diikhtiarkan. Tapi ada halangan mendadak. Pahala datang ke kajian itu tetap dapat. 10 kali lipat. Sama pahalanya dengan bila dia benar-benar hadir ke tempat kajian tersebut. Tuh. Bager atau baik Allah tuh? Ya bager ya baik. Ya. Dan kalau Allah membalas tidak pernah setimpal. Satu amalan dibalas 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan pahala menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau umpamanya niatnya buruk, nanti mau ke masjid maka raya ada kajian. Kok itu buruk? Sebab mau milih sendal yang bagus. Mau milih sendal yang bagus. Ternyata itu tidak dicatatkan. Baru niat buruk, nggak dicatat. Tapi ternyata dipikir-pikir masa orang ke masjid mah ibadah amal soleh, saya amal buruk takut memalukan, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Dicatat satu pahala tuh. Mengcancel niat buruk dicatat sebagai satu pahala. Dan pahalanya tidak kecil. Coba pernah nggak dengar hadis tentang 3 orang yang masuk gua, kemudian longsor, kemudian tertutup oleh batu besar, nggak bisa keluar. Pernah dengar? Apa yang dilakukan oleh 3 orang itu? Tawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya ada yang tawasul kepada amal soleh berupa mengcancel niat buruk. Yang mana tuh? Itu seorang pemuda yang mencintai sepupunya ya. Wanita yang cantik jelita, gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, siga bidadari turun di surga. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia belum tahu bidadari surga kayak apa. Disangkanya kayak wanita cantik di dunia, nggak ada apa-apanya. Jadi begitu mencintai dia selalu merayu untuk berbuat mesum, berbuat zina dengan iming-iming hartanya. Dia kaya. Tapi enggak mau. Sampai tiba masa paceklik orang banyak kelaparan, enggak punya makanan. Si pemuda ini punya banyak simpanan. Datang wanita ini minta makanan. Kata dia saya kasih asal kamu harus melayani, saya nggak mau. Sampai 2 kali sampai
Ketiga kali datang lagi dalam keadaan lemas, nggak punya apa-apa. Akhirnya, saya mau memberi dengan sekian ratus dinar. Akhirnya dia mau. Pas si pemuda ini berbuat, wanita ini berkata, ittaqillah. Wala tuksirul khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Jadi maknanya kalau mau menggauli saya nikahi dululah gitu. Jangan berzina. Mendengar itu dia takut, kemudian dia mengurungkan niatnya. Dia enggak jadi berbuat zinahnya. Dan dia tetap berikan uang yang dia janjikan kepada si wanita tadi. Dia meng-cancel perbuatan buruk. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh ini bukakan pintu gua. Ternyata apa yang terjadi? Seret, ini batu bergeser dan terbuka. Menunjukkan membatalkan niat yang buruk adalah amal soleh. Tapi jangan disengaja direncanakan. Saya hari ini akan mengamalkan niat buruk. Akan nyopet, akan maling, akan ngintip orang yang mandi. Macam-macam tuh. Nanti saya akan cancel semua. Jangan. Jangan direncanakan seperti itu. Jadi baik banget Allah itu. Kalau orang sudah berniat buruk lalu nggak jadi karena takut kepada Allah, maka akan diganti itu keburukan menjadi kebaikan. Kalau amal soleh itu yang diniatkan jadi dilakukan, maka 10 kali lipat. Kalau tidak jadi dilakukan karena malas, maka tetap niat amal baiknya dicatat 1 kebaikan. Kalau enggak jadi dilakukan karena ada uzur yang tidak bisa diatasi, tetap 10 kali lipat. Nah, dan kalau orang itu sudah terjerumus ke dalam dosa, tidak terhalang dia niat melakukan dosa dan ternyata dilakukan, Allah hanya memberi 1 dosa. Catatannya 1 dosa. Jadi kalau umat kita berdosa 10 kali, ibadah 10 kali. Plus apa tidak? Tahu plus seri apa tidak nilainya? Enggak, dosa 10 más 10, ibadah 10 kali 100 tuh pahalanya. Kalau ditimbang, akan lebih berat ke pahala. Kalau kadar dosa dan kadar amal solehnya itu seimbang ya. Maka tetap 10 kali dosa adalah dosa 10 kali kebaikan maka pahalanya 100 kali. 10 kali lipat. Nah, andai orang terjerumus ke dalam dosa, dicatat 1 dosa, Allah masih memberi kesempatan dosa itu terhapus dan diganti dengan pahala berupa apa? Tobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun semua dosa, segede apapun itu dosa. Dosa yang paling besar apa? Syirik. Walaupun dosa syirik tapi tobat kepada Allah, Allah akan terima tobatnya. Akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka Allah menyeru jangan putus asa. Lalu Allah menurunkan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, hei hamba-hamba yang telah melampaui, yang telah berlebih-lebihan atas diri mereka sendiri. Telah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa dan Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Adanya ayat ini menimbulkan optimisme di kalangan para pendosa. Ya tidak? Walah, dosa saya itu kalau berwujud kayaknya bumi ini penuh semua oleh dosa saya. Andai dosa berbau, niscaya tidak ada 1 titik tempat pun yang tetap wangi di alam jagat raya ini. Ya, alhamdulillah dosa ini tidak berbau. Nah, andai pun demikian, jangan putus asa. Allah mengampuni semuanya. Makanya berkata
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadhihi arja ayatin fil Quran. Ini adalah ayat yang paling mengandung unsur roja yang paling tinggi dalam Al-Quran. Yang paling menumbuhkan optimisme dan harapan besar bagi manusia. Termasuk manusia pendosa, karena ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang ahlul kabair, para pendosa besar. Kata Allah, jangan putus asa, taubat, Allah akan hapus semuanya. Ada lagi ayat lain yang kata Abdullah bin Abbas, arja ayatin fi kitabillahi ta'ala, wa inna rabbaka ladu magfiratin linnas ala zulmihim. Itu Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-6. Kalau yang tadi Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Kata Abdullah bin Abbas, ayat yang paling roja di dalam kitab Allah, paling roja itu yang paling menimbulkan harapan besar atau optimisme yang besar dalam Al-Quran, yaitu ayat yang terdapat dalam Ar-Ra'd ayat yang ke-6, wa inna rabbaka ladzu magfiratin linnasi ala dzulmihin. Sesungguhnya Allah memiliki ampunan bagi manusia karena kezaliman mereka. Mereka zalim, melakukan kejahatan dan kezaliman, tapi Allah ampuni. Berdasarkan hal itulah, maka ini semuanya menunjukkan Ghafurur Rahimnya Allah. Ya Maha Pengampun, ya Maha Rahim, Maha Penyayang kepada hambanya, termasuk hamba yang berdosa. Dan wujud kasih sayang Allah kepada hamba yang berdosa itu adalah dibukakannya pintu tobat selebar-lebarnya. Kalau tobat, bukan sekedar itu dosa dihapus, tapi diberi pahala atas tobatnya. Jadi jangan berharap atau jangan berasumsi, jangan berpendapat, jangan berkeyakinan tobat itu hanya menghapus dosa saja. Enggak. Selain menghapus dosa, memperoleh pahala dari tobatnya. Dan Allah bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Roja pasti harus dibarengi dengan khauf. Apa khauf? Takut. Harus itu. Karena apa? Kalau tidak ada khauf, niscaya dia akan merasa aman. Dari makara Allah Azza wa Jalla, tenanglah aman. Surga di tangan, surga di tangan. Kenapa? Allah itu Ghafurur Rahim. Ini ayatnya, ini hadisnya. Nggak ada rasa takut, bahaya. Nanti dia nggak bisa ngerem diri untuk berdosa. Tenang, dosa sekarang. Allah Maha Pengampun, nanti bisa tobat loh. Dan kalau tobat, kata Ustaz juga, apa namanya dosanya? Dihapus terus ditambah pahala. Tenang, jangan takut sama dosa. Akhirnya dia leluasa melakukan dosa tanpa ada rasa takut. Itu bahaya. Sebaliknya khauf tanpa roja akan melahirkan keputusasaan. Takut tuh ya karena azab Allah, saya banyak dosa. Itu saja khauf, tapi nggak ada harapan. Kayaknya saya nggak akan ada harapan selamat dari murka dan azab Allah. Akhirnya putus asa, stres dia. Maka roja dan khauf ini adalah dua hal yang harus dimiliki secara bersamaan. Khauf bukanlah lawan dari roja, tapi rafiq, pendamping. Dua sahabat karib yang harus ada dalam diri kita. Ada khauf terhadap murka dan azab Allah. Ada roja terhadap ampunan dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya berjalan berdampingan. Mana yang harus lebih besar, khauf ataukah roja? Pada umumnya sama, tapi tergantung situasi. Kalau pada situasi di mana kita akan tergoda banyak gangguan, banyak godaan untuk bermaksiat, perbesar khaufnya, perkecil rojanya. Kalau sebaliknya bahaya. Kalau umpamanya pas mau ada ajakan bermaksiat memperbesar roja, tenang, Allah Ghafurur Rahim. Khaufnya diperkecil, bahaya, dia bisa tergoda. Tenang, gampang, nanti bisa tobat. Dikiranya tobat itu gampang. Enggak, betapa banyaknya orang sadar harus tobat, tapi enggak tobat juga. Coba tanya ke pemabuk, tahu enggak itu dosa?
Tahu nggak harus tobat? Tahu. Kenapa nggak tobat? Kenapa ya? Masih seneng mabuknya. Tanya ke pezina. Tanya ke koruptor. Tahu nggak itu maling uang rakyat, uang negara itu dosa? Tahu. Besar apa kecil? Besar. Tahu harus tobat? Tahu. Tapi kenapa nggak tobat juga? Iya, kenapa ya? Itu susah untuk tobat. Jangan meremehkan nanti gampang bisa tobat. Enggak, susah untuk tobat. Karena apa? Tobatlah amal ibadah yang agung. Dan setiap ibadah enggak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Kalau orang berani berbuat dosa, maksiat sengaja, jangan berharap Allah akan menganugerahkan hidayah untuk tobat dan untuk ibadah. Setelah berdosa begitu, mau untuk ibadah juga berat. Untuk ngaji juga haroream gitu ya. Sebab pasti di tengah pengajiannya ada sindiran kepada dirinya. Ustaz ini bawel usil. Para ustaz itu kenal asan kepada dia. Tahu pun enggak bahwa dia berdosa bermaksiat ya. Tentu saya tidak bermaksud nyindir atau menyinggung dia. Sama sekali tidak ya. Nah jadi Allah Azza wa Jalla Maha dahsyat siksanya tapi juga maha penerima tobat. Ketika kita berada pada situasi yang merupakan godaan untuk bermaksiat berbesar, khauf sedikit roja. Tapi sebaliknya apabila kita berada di tengah umpamanya kondisi kita mau mati umpamanya, sakitnya amat sangat parah, perbesar roja dan perkecil khauf. Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang mukmin yang memiliki dua sifat ini, khauf dan roja secara bersamaan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Mana yang lebih baik, orang yang enggak ibadah ataukah orang yang qanit sepanjang malam? Qanit itu dawamut ta'ah, orang yang sholat sepanjang malam dalam keadaan bersujud dan berdiri karena takut terhadap akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Takut ada, rahmat juga ada, ya, roja juga ada. Dalam As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang mukmin itu orang yang rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Bukan tidur di sofa. Tapi maksudnya apa? Qiyamul lail. Salat malam. Yad'una rabbahum. Mereka menyeru kepada Allah. Mereka ibadah kepada Allah khaufan wa tama'a. Disertai khauf dan tama'. Tama' itu roja. Ada rasa takut, ada rasa berharap. Berkata Abu Ali Ar-Rudabari. Ini nama tempat di sekitar daerah Rusia. Di Rusia itu banyak muslim, negara-negara muslim yang mayoritas muslim banyak ya. Kazakhstan itu juga Rusia kan ya? Itu banyak yang muslim. Dia berkata, al-khawfu war-raja huma kajana hayta'ir idza stawaya istawa at-tayru wa tamma tayranu wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqas wa idza dhahaba sara ta'iru fi haddil maut. Khauf dan roja ibarat dua sayap bagi seekor burung. Bila kedua sayap ini normal, baik, maka si burung itu baik dan terbangnya sempurna. Tapi bila salah satu di antara burung ini rusak, si sayapnya, maka dia tidak akan bisa terbang. Atau terbangnya juga nggak normalnya. Kalau umpah salah satu sayapnya lemah, yang lainnya kuat. Yang ngeyengnya berenya. Saya nggak tahu apakah belok terus ke arah yang lemah ataukah miring. Kira-kira gimana? Ada ahli burung di sini?
Tapi bila kedua sayapnya rusak, maka burung itu berada di ambang kematian. Kenapa? Kan hanya nggak bisa terbang, kenapa mati ya? Nggak bisa terbang, nggak bisa makan ya. Burung kan makanannya biji-bijian yang ada di atas pohon atau ulet-ulet yang juga ada di atas pohon. Nggak bisa terbang, nggak bisa berburu dia. Diambang kematian. Seperti itulah khauf dan roja. Berkata Abu Uthman al-Maghribi, man hamala nafsahu ala roja ta'attal. Wa man hamala nafsahu ala al-khawf qanata. Walakin min hadhihi marrah wa min hadhihi marrah. Siapa orang yang menggiring dirinya hanya di atas roja saja, hanya di atas roja saja, maka dia bisa nekat. Dia bisa berbuat bebas. Karena harapannya terlalu gede. Tenang, Allah Maha Ghafur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha sayang kepada hambanya, dosa juga tenang diampuni. Akhirnya dia berani nekat. Siapa orang yang membawa dirinya hanya kepada khauf saja, tidak ada roja, dia akan putus asa. Stres, depresi ya. Tapi dua-duanya harus ada. Kadang-kadang harus lebih dominan roja, kadang harus lebih dominan khauf. Maka bagi setiap hamba wajib memiliki kedua-duanya, khauf dan roja. Dan setelah kedua-duanya dimiliki, lahir karakter ketiga yaitu mahabbah. Kalau sudah ada khauf, ada roja, pasti lahir mahabbah. Rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap cinta pasti ada khauf dan rojanya. Umpamanya antum ada yang antum cintai, baik orang atau benda. Orang umpamanya siapa yang antum cintai, ya istri pasti ya, anak-anak juga, kemudian orang tua juga. Tiga-tiganya ada mahabbahnya, ada yang jelas mahabbah, ada khauf dan roja kepada orang yang kita cintai ada. Kita ada roja, mengharapkan perhatian dari istri, kasih sayang dari istri gitu ya, kepedulian dan seterusnya. Khaufnya ada, takut dia marah, takut dia mengambek. Istri juga begitu, takut suaminya kawin lagi dan seterusnya tuh. Khaufnya ada, rojanya ada. Itu mahabbah, itu selalu. Mahabbah, khauf dan roja itu nggak bisa terpisah. Tiga-tiganya pasti harus ada, ya. Termasuk juga ke benda yang kita cintai. Kita mencintai HP. Takut hilang, dicuri, takut rusak, takut error, takut nyebur ke air dan seterusnya. Berharapnya ada, ya, dan seterusnya. Jadi tiga sifat ini adalah tiga sifat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Oleh karena itulah maka mu'alif berkata, dan ini mengutip pendapat Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk, fa inna rajiyat tami'a innama yatma'u fima yuhibbuhu la fima yughdhibuhu wal khaif yafiru minal khauf liyanalal mahbub. Orang yang berharap hanyalah orang yang mengharapkan apa yang dia cintai dan bukan mengharapkan apa yang dia benci. Sedangkan orang yang takut, dia akan lari menghindar dari apa yang ditakutinya untuk meraih apa yang dicintainya. Jadi khauf, roja, dan mahabbah adalah tiga hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak boleh hanya dua di antara tiga, apa satu di antara tiga. Tiga-tiganya harus ada. Ada mahabbah, ada khauf, dan ada juga roja. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya. Inilah ayat-ayat tentang roja. Adapun hadis tentang roja kita akan bahas insyaallah
Sebulan yang akan datang ditambah dengan ucapan sahabat dan para ulama tentang roja. Untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mempunyai harapan dalam hal dunia? Misal anak soleh atau solihah. Itu mah bukan dunia ya. Tapi dunia akhirat. Kalau dunia mah berharap punya mobil bagus. Itu dunia, punya rumah bagus, itu dunia. Kalau anak soleh solihah ya dunia akhirat. Boleh, tentu saja harus, bukan boleh lagi tapi harus. Tapi sekali lagi, kalau itu harapan harus disertai ikhtiar. Ikhtiar untuk mengapa? Mendidiknya, membimbingnya, membiayainya. Bagaimana sikap kita saat harapan tersebut tidak tercapai, padahal sudah ikhtiar. Oh mungkin anaknya tidak soleh, sudah dididik padahal ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Introspeksi. Mungkin keliru cara mendidiknya, salah cara mendidiknya atau kurang bersungguh-sungguh ya. Bagaimana cara mendidik dia sehingga anaknya tidak soleh malah membantah? Mungkin ada kekeliruan dalam hal cara ya. Coba introspeksi bagaimana cara yang sudah dia tempuh, konsultasikan kepada orang yang anaknya kelihatan soleh. Tanya, gimana anakmu bisa sesoleh itu? Oh begini, begini. Oh saya mah tidak begitu, tapi begini. Nah, coba dirubah. Tinggal introspeksi, mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan, perbaiki kekeliruannya, luruskan yang salahnya, dan nanti insya Allah akan ada perubahan kepada anaknya. Pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, Ibu Nur di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang akan selalu mengharapkan yang terbaik untuk hidupnya, baik dunia ataupun akhirat. Namun saat Allah memberikan apa yang tidak ia harapkan dan menerimanya dengan setengah hati, serta terus berdoa, suatu hari nanti harapannya bisa terwujud. Apakah ini salah? Namun saat Allah memberikan apa yang tidak dia harapkan, memberikan musibah kayak gitu ya, ya antisipasi dengan cara yang benar, sabar, cari penyebab, syukran. Kenapa Allah memberikan musibah itu? Mungkin yang jelas kasih sayang Allah agar kita memperbaiki diri, bertobat, mendekat kepadanya. Paling itu yang terjadi ya. Dia menerima dengan setengah hati. Apa yang dimaksud dengan setengah hati? Serta terus berdoa. Kalau yang dimaksud setengah hati itu adalah dia kecewa. Kenapa saya sudah berusaha tapi masih dikasih musibah. Dia harus merubah cara berpikir dan sudut pandang dia tentang musibah. Disangkanya musibah itu berupa kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kita secara murni. Tidak. Musibah kadang-kadang merupakan bentuk kasih sayang Allah agar kita ini mendekat. Mungkin kita ikhtiarnya terlalu duniawi. Ikhtiar syar'inya tidak. Bangun malamnya kurang. Maka Allah beri musibah agar kita ini bangun malam lalu merintih kepada Allah. Mungkin begitu. Dan Allah amat sangat suka mendengar rintihan orang di tengah malam. Merintihnya berdoa dan mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah demikian, dia berdoa, dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla,
dan dia tetap yakin Allah akan berikan solusi, iya benar, bagus. Itu yang bagus. Adapun kalau umpamanya dia suudzon, kenapa ya? Kurang apa usaha saya? Kenapa Allah masih memberi musibah? Maka itu adalah suudzon kepada Allah. Dikiranya Allah tidak adil. Yakini bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Dekatkan diri kita kepada Allah dan konsultasikan kepada orang yang berilmu. Telepon ustadz yang dikenal, silakan nanti kemukakan masalahnya. Dia akan memberikan penjelasan dan juga solusi syar'i insya Allah ya. Agar kita tidak salah faham. Berinfaklah dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang dimaksud terang-terangan ini seperti apa? Di hadapan orang. Dan tidak bisa disembunyikan. Umpamanya ketika ngaji ada kenceng lewat. Kita mau memasukkan, bisa nggak tidak diketahui orang? Nggak bisa. Tahan dulu, ambil dulu, uang itu sudah siapkan. Nah, kita tutup, tetap kelihatan kan? Paling tidak ketahuan isinya. Apa 2.000 ya? Atau hanya 500 dolar. Nah, paling itu. Itu yang dimaksud terang-terang di hadapan orang. Kadang-kadang diumumkan. Ya. Nah, untuk mengawali ini saya 1 juta truk. Itu terang-terangan. Apa itu riya? Tergantung. Kalau niat dia agar orang-orang memuji, ya itu riya. Tapi kalau niatnya tidak ingin dipuji, tapi kalau orang-orang tahu kita nyumbang, orang-orang kemudian mengikuti. Dan kalau orang nggak tahu bahwa kita nyumbang, disangkanya nggak nyumbang, si ini juga nggak nyumbang, saya juga nggak. Padahal kita nyumbang, cuma tidak diketahui. Maka akhirnya sumbangan terkumpul sedikit. Padahal yang dibutuhkannya banyak untuk saudara kita di Palu umpamanya ya. Karena apa? Karena kita tidak terang-terangan. Umpamanya kitanya tokoh panutan yang dilihat oleh orang, diikuti oleh orang. Kita nyumbang, tapi transfer. Orang-orang nggak tahu. Disangkanya nggak nyumbang, si itu juga nggak nyumbang, saya nggak nyumbang juga. Tapi kalau umpama ini, saya mengawali ya, nih. 1 amplop, nih tebal nih, 1 juta. Sebut nominal, truk. Orang-orang, wah itu 1 juta, padahal kita lebih kaya. Saya 10 juta. Akhirnya terkumpul 6 miliar umpamanya. Itu bagus, itu terang-terangan. Dan itu memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti apa yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala orang lain sedikit pun ya. Itu yang dimaksud terang-terangan, niatnya bukan ingin dipuji tapi untuk memotivasi orang untuk ikut bersedekah. Saat kita beramal, berbuat baik kepada ibu umpamanya dengan niat untuk didoakan dan dimaafkan oleh ibu, apakah hal tersebut termasuk roja yang dibolehkan? Iya, itu sebenarnya efek ya. Kita membantu ibunya beramal, memberi, itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Efek dari kebaikan kita ke ibu tanpa diminta nanti ibu akan mendoakan. Boleh nggak kita memberi agar ibu mendoakan? Boleh, nggak apa-apa. Doa ibu adalah kebaikan bagi kita. Mungkin kalau kita cuek kepada ibu, tidak mempedulikan, nggak pernah memberi. Mungkin ibu mau mendoakan tapi keburukan. Ini anak durhaka, waktu kecil diurus, dibiayai, udah gede, udah kaya raya, cuek ke ibu. Ya Allah, ambil lagi harta dia. Bisa begitu nanti. Tapi kalau kita perhatian, berapapun yang kita punya, kita tawarkan. Ibu maunya apa? Mau uangnya? Mau barangnya, mau makanannya, kalau makanan apa yang disuka umpamanya. Ibu merasa diperhatikan. Begitu diberi, alhamdulillah jazakallahu khairan. Hanya di hadapan kita hanya jazakallahu khairan. Di belakang kita dalam doanya, dalam sholatnya, itu terus lebih dari itu. Ya Allah, anak saya perhatian baik, tambah rizkinya ya Allah, gitu. Sehatkan ya Allah. Doa ibu untuk anaknya, aduh luar biasa. Jangankan ibu yang solihah,
Ibu yang suudzon ke anaknya, disangkanya anaknya berbuat buruk, padahal berbuat baik, lalu mendoakan keburukan, kena loh. Tahu kisah Jurej? Ya, Jurej lagi sholat sunat dipanggil sama ibunya. Ibunya nggak tahu. Si Jurej itu tukang ibadah, jelema soleh, dipanggil ke ibu har-har baik. Tahu har-har baik apa? Hare-hare baik. Cuek, nggak nyaut, nggak apa. Padahal Jurej lagi apa? Lagi sholat. Ya, sampai ibunya berdoa, ya Allah, jangan matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kena enggak? Kena. Jangan sakiti ibu. Jangan membuat ibu itu mendoakan keburukan bagi kita, akan kena loh ya. Walaupun kitanya orang soleh umpamanya, tapi ibunya sedikit tersinggung dengan suatu kesalahan yang kita anggap kecil, mendoakan keburukan, itu kena. Seperti kasus Jurej. Menurut sudut pandang kita mungkin Jurej nggak salah, karena dia lagi apa? Lagi sholat, cuma sholatnya sunnah. Menjawab panggilan ibu wajib. Dia bukan menyengaja durhaka. Dia juga bingung, Rabbi, ummi au sholati, ya Allah, ini ibuku atau sholatku? Akhirnya dia menulis sholatnya. Ibunya tersinggung lalu mendoakan keburukan dan kena gitu ya. Resikonya gede, babak belur. Oleh masa, tempat ibadahnya juga diapain? Dihancurkan. Ya dia malu, coba bayangkan fitnahnya. Wanita sampai gumbal gembol ngajendol gitu ya. Anak Jurej, anak Jurej. Anak kalau zaman sekarang ustadz yang selalu di masjid tuh. Kerjanya ibadah. Wanita anak Jurej. Siapa yang gak gemes coba? Ya. Akhirnya dihancurkan itu tempat ibadahnya. Dan Jurej gak bisa membantah. Dia ngaku gimana? Dia berkata bukan lah, gak percaya ya. Kalau dalam kasus itu tuh orang-orang lebih percaya kepada pelacur daripada seorang ustadz gitu. Padahal mungkin saja itu bohong, dan betul dalam kasus Jurej dia bohong. Si wanita pelacur itu bohong. Entah apa motivasinya. Allahu a'lam. Bagaimana Ustaz jika suami marah, ini curhat. Sering menyuruh pergi dari rumah dan menyuruh mencari yang kaya. Apa yang harus istri lakukan? Untuk apa mencari yang kaya? Kalau umpama marah, sudah kamu pergi sana. Gitu ya. Cari yang kaya, nikah sama mereka. Nanti kalau udah dapat, kasih saya. Gitu maksudnya. Kalau si suami menyuruh istrinya pulang, tidak dengan niat menceraikan, tidak cerai. Dan itu termasuk oleh Nabi SAW, termasuk oleh para sahabat. Ketika ada kasus hadithul ifki atas Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyuruh Aisyah pulang dulu ke orang tua, tidak dengan niat menceraikan. Sampai Allah menurunkan ayat yang menunjukkan kebersihan Aisyah dari semua tuduhan itu. Dan kembali lagi, tidak terjadi perceraian. Termasuk Ka'ab bin Malik dengan dua kawannya yang terkena apa? Hajar oleh Nabi dan para sahabat. 40 hari. Tidak ditanya, tidak disapa. Kalau ngajak ngobrol nggak ditanggapi, salamnya juga nggak dijawab. 40 hari. Dan setelah 40 hari istrinya disuruh meninggalkan suaminya. Suruh pulang. Pulang ke rumah orang tidak dengan niat menceraikan. Sampai 10 hari. Genaplah 50 hari baru turun ayat tobat orang-orang itu diterima dan istrinya kembali. Jadi menyuruh istri pulang ke rumah orang tua dengan niat tidak menceraikan maka tidak jatuh talak. Ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan istri? Coba cari penyebab suami marah. Kenapa? Itu lalu berawallah dari sana. Kenapa suami itu sampai mengusir istri? Pasti marah. Kenapa marah? Pasti karena kesalahan istri. Minta maaflah. Saya yakin segede apapun kesalahan istri yang membuat suami marah, kalau istri kemudian mengakui salah dan minta maaf, nangis, memeluknya gitu ya, akan luluh tuh.
Lalu berubah sikap setelah itu. Yang bikin suami tambah marah, istri salah, nggak ngaku salah, nggak minta maaf, itu yang menyulut kemarahan yang lebih gede. Sok tanya di sini mungkin kebanyakan sudah lakukan ya. Kalau istri salah, ditegur, diingatkan, tapi dia tidak mengakui kesalahan, ya. Malah ditegur, kamu kok begitu sih? Lalu dia baut, tahu baut nggak? Pundung, diem saja begitu. Bukan ngaku salah, oh iya salah maaf, bukan begitu. Itu tambah marah. Orang bersalah itu biasa. Tapi yang bikin jengkel orang bersalah nggak merasa salah, nggak minta maaf dan nggak berubah. Mungkin itu yang terjadi. Jadi untuk meredam kemarahan suami, akui kesalahan, minta maaf, peluk, menangislah. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya yakin urusannya bakal beres ya. Tidak beres bahkan berkepanjangan itu karena tidak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kerja di tempat futsal. Futsal main bola. Apa sebagai kiper apa nih? Tapi saya suka disuruh menulis kwitansi lebih dari harganya sama si membernya untuk diberikan ke PT-nya. Nggak boleh. Jadi mungkin atas nama perusahaan nih, nanti yang bayar perusahaan ya, nyewa gitu. Nanti dibayar sejam berapa? 100.000? 150 ya. Bikin umpamanya 300. Padahal yang dikasihnya 150. Bohong apa dusta? Bohong dan dusta. Pertama itu, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nanti kelebihannya masuk saku orang itu halal apa haram? Haram. Dia tahu haram, membantu orang itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Terus nanti si perusahaan kan mencetak laporan bahwa harga futsal di sana sejam 300.000. Padahal yang sebenarnya mahal bingit, laku nggak nanti? Nggak laku, itu beresiko ya. Jangan, nggak boleh. Bilang aja, kalau mau saya akan tuliskan sesuai dengan harga yang sebenarnya. Kalau enggak, saya laporin gitu ke bosnya. Cari futsal lain. Nggak laku kamu, biarin. Lebih baik laku sedikit tapi halal daripada laku banyak tapi haram. Bagaimana caranya supaya hati kita selalu ada Allah? Pelajari, perdalam asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dekat, maka Allah akan selalu ada di hati kita. Nah, jadi sedekat apa kita dengan Allah berbanding lurus dengan seberapa banyak pengetahuan kita tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya ya. Terakhir, udah tanggung mah hiji atuh. Ya masa gepok. Bagaimana tandanya tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya dia akan lebih giat beribadah daripada sebelumnya. Dia juga menjauhi tidak hanya dosa yang ditobatinya tapi seluruh dosa. Jadi kualitas dan kuantitas ibadahnya lebih baik dibanding sebelum dia bertaubat. Itu tandanya ya. Kalau tobatnya tidak mempengaruhi kepada ibadah dia, dikhawatirkan itu tanda bahwa tobatnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang selalu bertobat, terjatuh dalam maksiat, lalu tobat lagi, terjatuh lagi, tobat lagi. Dan pada saat ini sangat benar-benar ingin tobat dengan tobatan nasuha yang benar-benar ingin meninggalkan segala dosa dan maksiat.
tapi ada rasa takut akan diabaikan sama Allah, terutama dalam semua aspek kehidupan, seperti karir atau yang lainnya. Bagaimana sikap yang harus kita miliki agar kita tidak terjatuh terhadap dosa dan maksiat? Benar-benar ingin tobatnya diterima, terutama tidak mengganggu karir kita ke depannya. Maksudnya karir dalam masalah akhirat. Taib. Ini sudah sering kita jelaskan. Kalau seseorang tobatan nasuha, memenuhi seluruh syarat tobat, dia berhenti, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali, maka tobatnya sah, menghapus dosanya dan memperoleh pahala dari tobatnya. Sebulan kemudian dia terjerumus dalam tobat yang sama, ke dalam dosa yang sama, tanpa direncanakan. Apakah dosa ini menghapus tobatnya yang kemarin? Tidak. Itu dosa baru yang wajib ditobati lagi. Karena tidak ada syarat tobat itu tidak mengulang kembali dosa yang lalu. Nggak ada. Yang ada adalah bertekad tidak mengulang. Dia sudah bertekad tidak mengulang. Tapi karena situasi yang tidak terduga, sebulan, 2 bulan kemudian gitu ya, situasinya tidak direncanakan, tidak dugakan, ternyata terjerumus ke dalam dosa yang sama. Itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang pertama. Tapi kalau ketika mau tobat, sekarang saya berhenti dulu, sebulan 2 bulan mah. Nanti setelah agak reda, setelah agak tenang hati baru berbuat lagi. Berarti bertekad atau berencana akan mengulang kembali, enggak sah tobatnya. Tidak diterima tobatnya. Tidak terhapus itu dosanya. Jadi kalau dosa itu terulang kembali karena ada rencana, maka tobatnya hoax. Tobatnya apa? Bohong. Tobatnya itu palsu. Tidak menghapus dosa. Tidak menambah pahala. Ya. Tapi kalau tobatnya benar, saya betul-betul bertekad tidak akan melakukan. Tapi ternyata terjerumus tanpa direncanakan, itu dosa baru. Yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobat yang pertama. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjerumus lagi? Nah, selain tobat, coba perhatikan aspek-aspek yang membuat dahulu kita terjerumus dalam dosa itu. Mungkin pergaulan yang kita tidak rubah. Tetap bergaul dengan orang-orang itu juga yang menggoda kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Mestinya kita tinggalkan. Kita cari lingkungan baru, kawan baru, pergaulan baru yang lebih baik. Ya, agar kita terjaga. Pas kita ada keinginan untuk berbuat dosa juga, kawan baru kita yang baik menegur, jangan, dosa gede loh. Nah gitu, ada filter, ada pengendali, ada pengerem. Jadi agar kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, hindarkan bergaul dengan orang-orang buruk, hindarkan menyendiri dalam banyak kesempatan. Rata-rata orang terjerumus dalam dosa itu ketika dia bersendirian, tak ada kawan dekat. Nah, hindarkan itu. Selalulah mengajak kawan kemanapun pergi, ya, untuk menjadi pengontrol atas tindakan kita. Kalau ada kawan lalu kita berdosa di hadapan dia, kita malu, kita akan jaga diri. Tapi kalau kita menyendiri, maka kita akan terjerumus ke dalam godaan, ya. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Pemirsa Ahsan TV, Fulanah di Osaka, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Jepang ada juga yang bisa bahasa Indonesia ya. Ustaz, misalkan kita secara tidak sengaja memakan makanan yang haram. Bagaimana cara tobat yang benar agar dosa kita tersebut terampuni? Dan mohon doakan kami agar bisa istiqomah dimanapun kami berada. Jazakumullahu khairan. Jazanya kurang alif. Berarti yang nulisnya orang sini. Ya.
Iya, barakallahu fiik. Kalau memakan makanan yang haram tanpa disengaja, nggak tahu bahwa itu haram, setelah masuk diberitahu itu haram, tidak dosa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Usahakan keluarkan kembali, dimuntahkan kembali. Kalau masih di mulut, muntahkan. Kalau sudah ketelan, colok si lak-lakan. Tahu lak-lakan? Tenggorokan, bagian dalam, masukkan aja telunjuk sedalam mungkin nanti bakal muntah. Ya, atau dengan memukul perut muntah tapi sakit. Mending begitu. Mending dicolok nanti muntah kembali. Itu yang dilakukanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu yang dilakukanlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika dia dikasih makanan oleh pembantunya yang kemudian itu haram, kemudian dimuntahkan kembali. Ya, mencolok tenggorokannya untuk muntah. Ah, kalau bagaimana kalau taunya sudah 2-3 hari dicolok? Makanan tadi yang keluar yang 2-3 hari sudah kemana bawanya gitu. Maka itu ma'fu, termaafkan kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu bahwa itu mengandung hal yang haram ya. Nanti lain kali hati-hati. Ya semoga fulanah yang diusah ke Jepang atau dimanapun diberikan sikap istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau lagi sholat tiba-tiba ada gempa? Apakah boleh lari keluar masjid? Boleh lari, batalkan sholatnya. Nanti setelah beres kan gempa nggak akan sejam. Paling dedetikan ya, semenit juga enggak ya. Kalau sejam hancur semua tuh. Nanti setelah itu lanjutkan sholatnya. Terakhir, mana yang harus dipatuhi? Suami yang berbuat tidak baik dengan orang tua atau orang tua sendiri. Di mana di sini saat saya dan suami ada selisih hingga orang tua tahu, hingga mereka menjadi cemas dengan rumah tangga anaknya, tapi suami tidak peduli dengan kesehatan keadaan orang tua yang kepikiran masalah anaknya. Bagaimana sikap saya seharusnya? Pertama, masalah internal suami istri jangan sampai keluar. Upayakan jangan sampai ada yang tahu, termasuk anak-anak kita. Jangan bertengkar di hadapan anak kita. Lagi bertengkar datang anak kita, berhenti dulu. Jadi break dulu, istirahat dulu, rehat iklan dulu. Bawa anaknya pangku dulu, main lagi, main, kasih jajan. Nah setelah itu berantem lagi. Maksudnya bukan berantem, tapi menyelesaikan masalah. Jangan ada yang tahu anak kita, orang tua kita, nanti mereka stres. Kalau orang tua bertengkar, anak tahu, kepikiran nggak sama anak? Kepikiran tentu saja, ya. Dia akan menjadi pelamun, ngelamun di sekolahnya yang harusnya konsentrasi, belajar, juara, ini malah ngelamun terus, kelihatan sedih. Lalu ditanya gurunya, kamu nggak biasanya ceria, kamu kok melamun? Ibu dan ayah saya berantem, kemarin 3 ronde. Tadi pagi mau saya berangkat, itu berlanjut, sudah pasang kasbok dua-duanya. Menyebar kemana-mana, sesekolah tahu tuh ya. Jadi jangan memperlihatkan pertengkaran di hadapan siapapun. Kalau mau bertengkar masuk kamar dua-duanya kunci. Amankan dari anak-anak, jangan sampai keluar ya. Selesaikan masalah secara baik-baik. Kalau sudah mengalami deadlock, mengalami jalan buntu, baru orang tua dilibatkan. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utus satu hakim dari pihak suami, satu hakim di pihak istri. Kalau sudah mengalami deadlock nih, nggak ada jalan keluar, libatkan orang tua ya. Kalau kedua orang tua menginginkan keduanya kembali, Allah akan satukan hati mereka. Kalau tidak, maka Allah pisahkan mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika ada suami istri bertengkar ditengahi oleh hakim, terus keduanya bercerai,
Ali memarahi hakim itu. Berarti kamu ini nggak memiliki itikat baik untuk menyatukan dia. Karena Allah menyatakan kalau kedua orang tua itu menginginkan keduanya bersatu kembali, Allah akan satukan kembali mereka. Kalau enggak. Jadi ini kedua orang tuanya yang memang enggak benar. Akhirnya dua-duanya dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi pertama kalau ada masalah internal rumah tangga jangan sampai bocor keluar, termasuk anak kita atau orang tua apalagi tetangga. Jangan sampai bertengkarnya di medsos. Karena nggak mau bertemu, nggak mau ngomong, bertengkarnya di medsos, di wall umum, ya. Punya suami nggak perhatian begini-begini. Nanti suaminya jawab di komennya tuh, atau di medsos dia. Ini isi ngomel-ngomel di luar, kalau berani hayu berhadapan. Semua orang baca di sana, ya. Seluruh orang di dunia jadi tahu dua suami istri bertengkar. Tutup rapat, ya. Itu saja yang saya anjurkan, dan kalau umpamanya ada salah satu saja yang mengalah, niscaya selesai. Umpamanya baik suami atau istri. Siapa yang marah, ya? Umpamanya istri marah karena menurut istri si suami itu melakukan kesalahan besar. Kalau dia membantah akan menyulut kemarahannya lebih besar. Sudah, akui saja, ya maaf saya salah, saya akan mengulang lagi. Walaupun dia tidak salah. Peluk istrinya yang erat, ya, rasakan denyut jantungnya, desahan nafasnya, elus si kepalanya. Maaf saya salah, saya sudah menyakiti perasaanmu, saya nggak akan mengulang lagi. Padahal dalam hati kita nggak salah, saya juga masih bingung salah apa ya gitu. Tapi minimal redakan dulu kemarahannya, emosinya. Cari momen untuk menanyakan, saya tadi salah apa? Seperti itu, ya. Seperti itu. Pokoknya redakan dulu saja. Jangan dulu membantah. Redakan dulu. Tahap pertama redakan emosi pasangan kita. Walaupun kita nggak ngerti apa masalahnya, di mana tak salahnya, redakan dulu dah. Afan saya salah. Saya sudah menyakiti perasaanmu, saya juga menyesal. Saya lebih sedih lagi daripada kesedihan kamu. Melihat kamu ini sakit hati dengan saya seperti ini. Maaf gitu. Pingin hadiah apa? Ya. Pingin bakso, saya beri, gak berangkat sekarang. Ya. Kata istri, Mas. Lu. Berapa? 1 ons. Ya, kalau umpamanya punya, beri. Yuk, ayo ke toko. Tapi kalau nggak punya, 0,5 gram aja ya. Lagi bokeh ya. Kasih, tawarkan hadiah, kamu mau apa sayangku gitu. Mau jalan-jalan ke mall sekarang, hayu ya. Mau umpama makan di restoran terenak maksimal 10.000, hayu. Kasih hiburan. Cari nanti momen yang pas untuk menanyakan, kemarin salah saya apa? Wah, kamu ngomong tadi begini. Oh, yang ngomong itu tuh pas tetangga saya, pas saya datang dia ngomong begitu ke istrinya. Oh, jadi bukan Mas toh? Bukan. Masa saya ngeteriak begitu? Oh, saya suudon dong. Malu dia. Ya. Kita setelah itu nggak perlu marah. Kemarin marah. Ya. Pokoknya redakan dulu masalahnya. Nanti setelah reda baru tanya, baru kasih solusi ya. Kalau ternyata kesalahan ada di pihak kita, jangan lupa akui, minta maaf. Berjanji untuk berubah. Itu yang meredakan kemarahan siapapun ya. Termasuk kawan kita berselisih dengan kawan kita marah karena kesalahan kita, jangan membantah. Akui, oh ya Afan saya salah. Maaf ya. Saya nggak sengaja melakukannya atau nggak terduga saya bisa seperti itu ya. Kenapa ya saya bisa setolol itu? Nggak apa-apa begitu bilang. Maaf saya nggak akan mengulang lagi. Sudah. Saya yakin akan beres ketika itu juga ya. Adapun dia memaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.